Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh sukacita, saudara semua diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru, tentu dengan berkat Tuhan yang baru dari Tuhan yang akan kita nikmati hari ini. Sebelumnya mari kita merendahkan diri, kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan bagi kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih-Mu, dan kesetiaan-Mu yang telah memimpin menyertai hidup kami di hari ini. Memberikan kepada kami hari baru hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam. Berkatilah kami sepanjang hari Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, demikian bunyinya bagi kita. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian jauh pembacaan ini saudara. Kiranya Tuhan membuka hati kita untuk mengerti. Tema dari atau topik renungan kita pada pagi hari ini saudara yaitu jangan menolak pengampunannya. Jangan menolak pengampunan Tuhan maksudnya saudaraku. Ada sebuah ungkapan bijak yang berkata demikian. Pengampunan bagi orang yang tidak mau bertobat itu adalah sama dengan seseorang yang menggambar di atas air. Berarti percuma itu maksudnya saudaraku. Sia-sia, tidak ada gunanya. Dikisahkan pada tahun 1982 di Amerika pernah terjadi sebuah peradilan yang menarik perhatian banyak orang. Di mana pada saat itu ada seorang pria yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan karena dia telah membunuh keluarganya. Ini luar biasa. Kasus ini memang sangat luar biasa sehingga dia benar-benar harus dijatuhi hukuman mati. Tetapi bagaimanapun para pengacara yang membela pria ini, mereka berusaha untuk mencari solusi ataupun jalan keluar bagaimana supaya pria ini tidak sampai harus dihukum mati. Supaya diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Mereka berusaha, tetapi tampaknya usaha para pengacara ini seperti tidak ada jalan keluarnya. Dia harus dihukum mati. Dan pada saat waktu eksekusi hukum mati akan dilaksanakan, biasanya dilaksanakan pada tengah malam, pada jam 11:30 atau setengah jam sebelum hukuman mati itu diadakan, ternyata pemerintah setempat mengeluarkan surat pengampunan kepada pria tersebut. Sehingga menurut surat itu dia tidak harus dihukum mati, dia bisa dibebaskan dan diberi anugerah kesempatan kedua untuk hidup. Lalu saudara, karena begitu senangnya hati para pengacaranya, mereka bergegas untuk menjumpai kliennya itu di tempat akan diadakan hukuman eksekusi mati itu. Mereka menyampaikan kepada pria itu bahwa pemerintah setempat telah mengabulkan permintaan mereka supaya dia tidak jadi dijatuhi hukuman mati. Dan mereka menunjukkan surat tersebut bahwa malam hari itu dia bisa bebas dari hukuman mati itu. Mereka sangat senang dan berharap bahwa pria itu pun akan menerima berita sukacita itu. Tetapi ternyata saudara, pria itu biasa saja dan diam dan tidak merespon. Dia tidak mengatakan ya atau tidak, dia berdiam diri dan tidak menerima. Tanda bahwa dia tidak menerima surat pengampunan itu, berita pengampunan yang diberikan oleh pemerintah setempat itu. Karena memang dia tidak merespon, dia tidak menerima, akhirnya para pengacara pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya tim eksekusi mengikat dia, memasukkan dia ke ruangan gas di mana tempat dia akan dihukum mati dengan gas. Dan pada saat itu tidak berapa lama kemudian saudara, pria itu pun akhirnya mati
di ruangan gas tersebut karena hukuman mati jadi dilakukan atas hidupnya malam hari itu. Setelah peristiwa itu, saudara, banyak orang ya berdebat. Banyak orang memperdebatkan persoalan itu, ya. Di mana pada saat itu, saudara, orang mempertanyakan apakah orang itu diampuni karena pemerintah telah memberikan pengampunan, atau dia benar-benar diampuni karena dia memang menerima pengampunan itu. Dan luar biasa orang memperdebatkan hal itu, saudaraku. Lalu perdebatan itu semakin sengit, sehingga dibawalah perdebatan yang tidak berujung itu sampai kepada tingkat pengadilan tinggi untuk memberikan pertimbangan dan keputusan. Dan menurut pertimbangan para pengadilan, ya, pemegang ya hukum di pengadilan, akhirnya mereka memutuskan, saudaraku, bahwa ternyata pengampunan yang ditawarkan oleh pemerintah itu tidak akan berlaku kepada pria itu kecuali pria itu atau yang bersangkutan itu benar-benar menerimanya. Sehingga sah kalau pada malam hari itu pria itu harus dihukum mati karena memang dia tidak menerima anugerah pengampunan itu yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu. Itulah keputusan yang mereka buat, dan semua orang akhirnya menerima kenyataan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hanya sebuah kisah bagi kita pada pagi hari ini. Lewat kisah ini kita sedang diajar oleh Tuhan untuk benar-benar dapat memahami tentang konsep pengampunan yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita orang berdosa. Orang berdosa yang seharusnya akan terhukum mati oleh dosa kita. Saya ingin memberitahukan kepada kita, Tuhan setiap saat menawarkan kepada kita pengampunan. Bahkan kita disiapkan kehidupan yang kekal. Oleh karena ketika kita menerima pengampunan Tuhan, bagi kita disiapkan kehidupan yang kekal. Tetapi saya ingin katakan, sadarkah kita, saudaraku, betapa sering kita menolak anugerah Tuhan yang seperti ini. Betapa sering kita tidak meresponnya. Betapa sering kita seperti, ya bisa dikatakan, ya cuek, masa bodoh, dan tidak terlalu ya merespon anugerah Tuhan yang sehebat ini. Ingat, saudaraku, tidak masalah sebesar apa dosa yang pernah engkau lakukan pada masa lalu. Sekelam apa hidupmu, ya. Bahkan saya ingin katakan, sedalam apa engkau telah jatuh di dalam dosa tersebut. Satu hal perlu kita harus pahami, ya, bahwa Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih dan maha pengampun itu, Dia selalu menawarkan kepada kita anugerah pengampunan. Ini yang menarik, saudaraku. Tuhan yang maha baik itu selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk beroleh anugerah pengampunan ini. Dan jika kita mau merespon, dan jika kita mau percaya, dan jika kita mau menerima itu anugerah, maka kita benar-benar akan dibebaskan dari hukuman mati karena dosa kita. Akan dilepaskan dari perhambaan dan budak dosa tersebut. Kita akan beroleh pengampunan. Dan tidak hanya di situ, kita akan beroleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya firman yang kita baca pada pagi ini berkata, tentang Dia semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Pengampunan dosa kita hanya kita dapatkan di dalam nama Yesus. Dan Yesus selalu menawarkan pengampunan itu setiap saat sampai hari ini. Sehingga siapapun kita, dimanapun engkau yang mendengarkan renungan ini, yang merasa diri paling berdosa, yang merasa diri paling gelap, yang merasa diri paling jahat, yang merasa diri paling berkubang di dalam dosa, pagi ini, dalam kesempatan ini, ada anugerah yang ditawarkan kepadamu, anugerah pengampunan. Ketika engkau mendengarkan berita sukacita ini, anugerah ini, jangan tutup hatimu, saudaraku. Jangan keraskan hatimu. Jangan tutup telingamu. Buka hatimu.
Terima anugerah itu dalam dirimu, maka dengan kemurahan Tuhan engkau akan ditolong, engkau akan diampuni, engkau akan dibebaskan, engkau akan dituntun kepada kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Oleh karena itu kiranya Tuhan menolong saudara, siapapun saudara yang mendengarkan renungan ini, yang merasa diri hidup dalam dosa, yang merasa diri hidup dalam kejahatan. Ingat saudaraku, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintai engkau, dan Tuhan selalu membuka tangannya untuk menunggu engkau datang kepadanya, menerima berkat anugerah pengampunan yang dari Tuhan yang disiapkan bagi dirimu hari ini. Sehingga dimanapun engkau berada, ketika engkau mendengarkan firman ini, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu dan katakan, Tuhan, aku mau menerima anugerah pengampunanmu. Aku menerima engkau di dalam kehidupanku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, pengampun dosaku, penuntun hidupku, dan pemberi hidup yang kekal kepadaku. Itu yang kita nyatakan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong sehingga saudara semuanya yang mendengarkan renungan ini benar-benar diyakinkan bahwa oleh kemurahan Tuhan kita diampuni, oleh kemurahan Tuhan kita dibebaskan, oleh kemurahan Tuhan kita dimerdekakan dan dituntun kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, jangan pernah menolak pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kemurahan yang kami terima pagi ini. Berkatilah setiap kami mendengarkan renungan ini. Biarlah renungan ini boleh meneguhkan iman kami bahwa sungguh pengampunan dari Tuhan itu adalah kehidupan bagi kami, adalah kebebasan, adalah kemerdekaan bagi kami. Berkati umat yang mendengarkannya, sehingga setiap yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihibur Tuhan. Bahkan yang dalam kondisi dan pergumulan sakit penyakit pun, mereka boleh tolong, dilepaskan, dibebaskan, dipulihkan, dan disembuhkan dalam nama Yesus. Hamba doakan anakmu yang hari ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka. Karuniakan mereka tetap hikmat, terlebih Tuhan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh dipimpin untuk senantiasa boleh beroleh hikmat pengetahuan dari Tuhan, untuk dapat belajar sungguh-sungguh dan menggapai cita-cita mereka di dalam Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk anak-anakmu yang hari ini bersuka cita karena berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur, karena itu adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka di hari ini. Hamba juga mau berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, yang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit, dan oleh beban hidup yang berat, dan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka dengar doa ini dan renungan ini dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dan dimerdekakan. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya ingin katakan kepada saudara, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Ada nomor telepon di situ, kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Juga bantu kami saudara untuk bisa juga membagikan, men-share renungan ini kepada sebanyak mungkin orang yang bisa menonton, sehingga itu bisa menjadi penyemangat terus bagi kami untuk bisa berkarya. Itu harapan kami dari saudara, karena ya kemampuan kami ataupun semangat kami untuk tetap bisa berkarya melakukan ini adalah dukungan saudara. Kalau saudara menonton, ya kami dengan saudara tetap menonton renungan ini, kami pun semakin semangat untuk melanjutkannya. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, juga subscribe, sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Saudara Sampai, dan menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.